wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah, alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita tentang Arba'in Nawawi. Apa Arba'in apa ya? Arba'in itu apa? 40. An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Berarti Arba'in Nawawi apa? Imam Nawawi ini 40. Bukan. Apa? 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi ini itu Imam Nawawi barakallahu fikum. Beliau namanya Yahya ibn Syaraf. Itu menulis sebuah kumpulan hadis kecil, tepatnya itu 42 hadis. Tapi Masya Allah, 42 hadis itu menjadi pokok-pokok dalam kita beragama. Seperti itu. Nah, kemarin pertemuan pertama dan kedua kita sudah sampai hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis yang pertama hadis tentang apa? Masih ingat nggak? Niat. Hadis tentang niat. Nah, jadi barakallahu fikum, hadis yang pertama itu niat, karena itu intinya dari setiap amal. Bahkan itu syarat dari setiap amal, yaitu adanya niat, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kemarin sudah sampai hadis yang keberapa? Ketiga apa kedua? Nah, itu kan ngajinya pada istek gawe sebulan sepisan sih pada ora enggak teken apa maneh enggak sing seminggu sepisan kayak pakai di kayak priwe. Yo, mbok priwe, mbok loro, mbok telu. Yang hadis keberapa? Hadis kedua. Mau lagi papat. Hadis yang kedua masih. Hadis yang kedua itu hadis dari siapa? Hadis terkenal banget ini, Pak. Hadis Jibril, ya kan? Yang mana Jibril kemarin itu sudah kita baca sebagiannya kan? Datang kepada Rasulullah SAW, ya kan? Dalam keadaan yang Masya Allah sangat rapi sekali itu kan? Kemudian sampai mendekat kepada Rasulullah SAW, menyandarkan lututnya ke lututnya Nabi SAW, dan itu adab menuntut ilmu itu mendekat dan yang lainnya kan, sampai beliau mintakan fahbirni anil Islam, ya kan, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, kemarin kan dijawab oleh Rasulullah SAW, al Islamu anta syada ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan kemarin yang namanya Islam itu ada 5 rukun. Yang pertama syahadatan, 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Kita masih baru rukun yang berapa berarti? Pertama. Dan sudah dijelaskan makna syahadat alla ilaha illallah, ya kan? Masih ingat dulu, apa makna syahadat la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang benar, betul, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya ada berapa? 2. Yang pertama menolak dulu, ya kan? Nafyu, menolak atau mengingkari seluruh Tuhan. Nafyun li jami'i mayubad, menolak seluruh zat yang disembah. Kemudian yang kedua isbat, yaitu apa isbat? Menetapkan, yaitu menetapkan hanya Allah semata yang diibadahi dengan benar. Nah, itu harus ada 2 rukun itu. Karena kalau cuma menetapkan, enggak menafikan, jatuhnya kepada apa? Menetapkan Allah sebagai yang zat yang diibadahi, tapi enggak menafikan seluruhnya, jatuhnya kepada apa? Syirik, betul. Syirik kan menduakan kan? Orang syirik itu
beribadah pada Allah tidak? Orang musyrik beribadah, tapi kepada yang lainnya juga. Makanya menetapkan saja tanpa menafikan jatuh kepada kesyirikan. Terus kalau menolak tanpa menetapkan, jatuhnya menjadi menolak. Dia menafiu saja, menolak saja, enggak menetapkan. Menolak semua Tuhan tanpa menetapkan, jatuhnya apa? Hah? Semua Tuhan ditolak, dia enggak menetapkan, jatuhnya apa? Ateis, tidak beragama, tidak bertuhan, ya kan? Nah, yang benar berarti apa? Yang menolak dan menetapkan hanya kepada Allah. Itulah Islam. Itulah la ilaha illallah yang benar. Bisa dipahami sampai sini? Jadi la ilaha illallah itu tadi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Ini sebenarnya mengulang ya. Rukunnya ada dua, yaitu menolak seluruh zat yang diibadahi pada kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan sama sekali. Dan menetapkan namanya isbat. Maksudnya menetapkan hanya kepada Allah. Kan seperti itu. Kalau cuma menetapkan tapi enggak meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain, sesembahan yang lain, jatuhnya kepada musyrik. Kalau dia menolak saja tanpa menetapkan, jatuhnya kepada ateis, kafir, enggak bertuhan. Nah, yang benar adalah kita menolak seluruh zat yang diibadahi dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah Islam yang benar. Nah, itu kemarin sudah syaratnya sudah sampai dibahas kan? Sekarang tinggal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita artikan dulu ya secara lafadznya. Nah, lafadz ini sering banget muncul pada sholat, pada wudhu, itu kan doa wudhu kan? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nah, kita artikan secara harfiah, secara kata. Wa dan asyhadu, aku bersaksi. Anna, bahwasanya Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Nah, ini jadi secara bahasa tadi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, artinya saya bersaksi bahwasanya Muhammad SAW itu adalah hamba dan rasulnya. Ada dua poin penting di sini. Poin pertama yaitu menetapkan bahwasanya Muhammad SAW itu sebagai apa? Hamba itu. Bahwasanya Rasul SAW itu adalah makhluk, itu adalah hamba. Tidak ada dia itu mempunyai sifat ketuhanan yang dengannya dia diibadahi. Nggak boleh. Karena dia itu sama persis dengan kita, sama-sama manusia, sama-sama hamba. Ini yang pertama. Makanya para ulama itu mengatakan sampai kayak gini. Wa huwa makhlukun la yu'bad. Dia itu adalah makhluk, tidak diibadahi, nggak boleh diibadahi itu. Sama sekali nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasul SAW itu Muhammad SAW itu adalah hamba, abdun itu hamba, tidak boleh diibadahi. Jadi barakallahu fikum, poin ini yang luar biasa penting, karena ya namanya orang manusiawinya lah, secara akal gini ya, orang kalau lihat sesuatu yang luar biasa itu biasanya kita takjub atau tidak? Takjub, iya kan? Dia punya kelebihan yang luar biasa, pasti kita takjub. Apalagi barakallahu fikum, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu Allah ciptakan dalam sebaik-baik penciptaan, baik khuluqiyah wa jibiliyah. Baik
secara akhlaknya ataupun secara khalqiyah, secara bentuk fisiknya. Jadi Rasulullah SAW itu nggak cuma akhlaknya bagus, tapi apa? Fisiknya juga luar biasa bagus. Bahkan para ulama sampai mengatakan gini, jadi semua hal yang itu nilai positif pada nabi tertentu, kan nabi-nabi tertentu kan ada sifat semuanya baik ya, tapi ada istimewanya. Misalnya kayak Nabi Yusuf alaihissalam, itu salah satu hal yang sangat menonjol dari beliau adalah apa? Misalnya fisiknya kan cakep banget, ganteng sekali itu ya. Makanya sampai para ulama mengatakan, ganteng mana sih Kanjeng Nabi sama Nabi Yusuf alaihissalam? Mana yang lebih ganteng? Nah, maka para ulama itu ngomong tergantung. Jadi pandangan sebagai seorang secara umum ya, baik secara perempuan atau laki-laki, Nabi Muhammad itu lebih ganteng. Jadi kita kan laki-laki ya, laki-laki kan tahu juga itu orang ganteng, itu orang biasa, itu kan paham. Ini ganteng menurut laki-laki itu seperti ini. Yang kalau sampai orang laki-laki saya mengatakan pada laki-laki itu ganteng, orang perempuan pasti sudah mengatakan apa? Ganteng, ya kan? Karena lanang kan orang kena doyan wong lanang. Maksud jeruk makan jeruk kan nggak mungkin. Sampai sama-sama lelaki bilang ganteng, itu berarti gantengnya sudah apa? Nggak umum, ya kan? Nah, ini Nabi Muhammad SAW itu dikatakan subhanallah. Orang laki-laki aja bilang sampai apa? Beliau itu rupanya luar biasa. Seperti itu. Kekasih Rahman. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dua kekasih, dua saja, nggak ada lebih. Siapa? Ibrahim, Khalilur Rahman, yang sampai dari derajat Khalil itu hanya cuma ada dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad SAW. Lainnya nggak ada. Kalimur Rahman, siapa Kalimur Rahman? Nabi Musa alaihissalam, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dapat julukan Kalimur Rahman, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Termasuk siapa? Kalimur Rahman, Nabi Muhammad SAW tatkala Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu. Jadi terkumpul bagi diri Rasulullah SAW itu semua kebaikan pada para nabi. Makanya beliau adalah yang paling baik dari seluruh makhluk dari awal sampai apa? Akhir. Seperti itu. Nah, itu Rasulullah SAW. Masya Allah. Dari segi akhlak sudah, akhlaknya itu luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, kata Aisyah apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Itu. Nah, jadi ini poin terpenting bahwasanya apa? Tatkala kita mempersaksikan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, poin yang paling penting adalah bahwasanya satu, Muhammad SAW itu adalah abdun. Apa? Abdun hamba. Nah, kemudian poin kedua yang terpenting adalah tadi apa? Rasulun, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan rasulnya. Ini. Iya betul, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba, sama seperti kita plek, beliau makan kita makan, maaf, beliau buang air ya kita juga buang air, beliau nikah juga kita nikah. Semua sifat-sifat manusia ada pada Rasulullah SAW. Beliau tidur ya kita tidur, beliau capek, beliau sakit dan yang lainnya. Karena dia hamba, tapi ingat nggak boleh mentang-mentang kita sama-sama hamba akhirnya menyepelekan, nggak boleh. Karena apa? Karena ada tambahannya, Rasuluhu, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Betul, dia adalah hamba yang tidak boleh untuk diibadahi, tapi dia adalah sallallahu alaihi wasallam rasulun la yukadzab, yang tidak boleh didustakan. Itu. Jadi itu.
Poin yang kedua, beliau itu Rasul yang harus tidak boleh sekali-kali kita mendustakan apa yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak boleh. Dan wajib bagi seluruh umatnya untuk mencintai beliau di atas kecintaannya pada siapapun. Umar itu pernah ditanya, bagaimana cintamu kepada Rasul? Saya jelas mencintai Rasul di atas seluruh makhluk kecuali siapa? Diriku sendiri. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang yang beriman sampai dia menjadikan aku itu orang yang paling dia dicintai di atas orang tuanya, di atas anaknya, dan di atas seluruh manusia. Kalau begitu sekarang engkau yang paling aku cintai, maka al-ana ya Umar, sekarang baru engkau betul-betul imannya sempurna, karena sudah menjadikan apa? Rasulullah SAW sebagai apa? Orang yang paling dia cintai. Nah, seperti itu. Jadi beliau Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang konsekuensinya nanti tidak boleh didustakan, yang konsekuensinya nanti harus menjadi orang yang paling kita cintai. Nah, makanya barakallahu fikum, dari sini itu kita kelihatan loh, jenengan cinta Rasul mboten? Jajal, Rasul niku punya anak dari istri siapa saja? Dari Khadijah, terus Maria, terus sudah, alhamdulillah. Berarti cinta, kan semakin cinta semakin ngerti. Kayak wong penggemar bola. Mas Arif, senang bal-balan nggak Mas? Nggak terlalu. Senang nonton bal? Nggak juga. Tahu Cristiano Ronaldo? Sekarang di mana? Di Arab. Oh, ngerti kan? Seperti itu. Ngerti. Nomornya berapa? Nomor punggungnya? Nggak tahu. Apa orang ngerti. Itu orang yang suka, ya kan? Pasti akan apa? Mencari tahu seluk-beluk dia, ya kan? Sampai mungkin fotonya dipajang di rumah, sampai mungkin gaya rambut, tingkah lakunya semuanya. Nah, kita itu bagaimana untuk mengetahui cinta kita kepada Rasul, karena itu termasuk daripada tanda kesempurnaan apa? Iman. Itu sebenarnya tinggal kita tadi gampang banget. Bagaimana pengetahuan kita tentang Rasul, iya kan? Wong seneng ya apa-apa kepengen duwe, pengen ngerti, ya tidak? Seperti itu. Kapan Rasul lahir, kapan Rasul wafat, bagaimana cara makan Rasul, bagaimana bentuk tubuh Rasul, apa yang Rasul sukai, apa yang Rasul dakwahkan, siapa istrinya, kapan nikahnya, apa maharnya, sampai sedetik itu harusnya. Seperti itu. Iya kan? Wong seneng kok. Iya kan? Pasti segala sesuatu akan apa? Pengen dimengerti. Ya kan gitu. Nah, itu yang konsekuensinya nanti kita semakin kita cinta, harusnya semakin kita paham sifat-sifatnya Rasulullah SAW yang nanti membuahkan apa? Ketundukan. Nah itu. Jadi itu poin terpenting daripada syahadat anna Muhammadan abdur Rasulullah. Poin pertama tadi, yaitu apa? Beliau SAW itu adalah hamba. Nggak boleh, walaupun beliau dalam kesempurnaan akhlak dan fisik, nggak boleh sama sekali kita apa? Menuhankan beliau. Jangan sampai kita terjatuh seperti orang-orang apa? Nasrani, ya kan? Yang dia menjadikan apa? Nabi Isa sebagai apa? Salah satu daripada unsur ketuhanan, Trinitas. Ya seperti itu. Ya ada masuk akalnya, walaupun nggak benar itu ya. Ya Nabi Isa ya, coba bayangin. Lahir dari seorang perempuan yang dikenal sama sekali perempuan ini, yaitu tidak pernah melakukan yang namanya apa? Kemaksiatan lawan jenis. Orang suci loh. Yakin seyakin-yakinnya bahwasanya
ini itu bukan anak apa dari hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau begitu dari mana coba? Kalau bukan dari Allah, iya kan? Seperti itu. Setelah lahir coba, luar biasa mukjizatnya loh. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Coba, akhlaknya luar biasa, pemalunya luar biasa, itu luar biasa loh. Ya, ini kalau bukan anak Tuhan, terus anaknya siapa? Gitu loh. Anaknya wong orang mungkin anaknya wong. Kenapa? Dalam arti bapaknya wong gitu ya. Orang mungkin, karena nggak mungkin yang namanya Maryam adalah apa? Berzina dan dia nggak menikah juga. Nggak mungkin, itu sepakat itu masyarakat di zamannya seperti itu. Kan subhanallah. Berarti kalau bukan anak Tuhan ya anaknya sama mana? Nah seperti itu. Makanya itu. Sebenarnya ya Allah ya nggak mungkin untuk diperanakan. Lam yalid wa lam yulad, tidak akan beranak dan tidak akan pernah diperanakan. Kan seperti itu. Berarti apa? Ya mukjizatnya Allah. Ya mukjizatnya Nabi Isa. Allah pengen menghendaki beliau itu lahir dalam keadaan apa? Tidak ada bapak. Jangankan yang ada bapaknya. Sing ora ana bapak biunge be Allah bisa. Itu kan seperti itu. Siapa? Nabi Adam kan langka bapak langka biunge, iya kan? Ana wujud. Sing langka bapak langka biunge ana Nabi Adam. Ana lho sing langka bapane siapa? Nabi Isa. Ana lho sing langka biunge siapa? Langka biunge lho. Anane bapane tok. Siapa coba? Ya bojone Adam. Hawa kan dia diciptakan dari apa? Tulang rusuknya Adam kan? Berarti kan anak bapaknya tapi langka apa? Biunge. Nah seperti itu. Nah, sing langka bapak langka biung Nabi Adam ada. Sing langka biunge yaitu Hawa ada. Kan menyempurnakan. Dari sing langka apa? Bapaknya Nabi siapa? Isa. Dan keumumannya ada bapak dan ada apa? Ibu. Kan seperti itu. Nah itu mau menunjukkan bahwa Allah itu maha fa'alul lima yurid. Pasti bisa melakukan apa yang ia kehendaki. Memang secara asal adalah apa? Sing jenenge anak menungsa itu lahir karena sebab apa? Bapak dan ibu. Itu secara asal. Tapi kan bagi Allah untuk menunjukkan kemahaperkasaannya, maka Allah tadi buktikan. Pertanyaannya, nek siki anak wong lahir langka bapane kira-kira priwe? Kira-kira priwe? Hah? Harus husnudon atau harus suudon? Hah? Harus husnudon atau harus suudon? Harus apa? Kan suudon role istanibudon gitu. Iyakum wadon fa inadona aktabul hadis. Jauhilah prasangka buruk karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Nah, kira-kira kalau ziki zaman ziki ana wong lahir langka bapane, apa pendapat kita? Bagaimana? Harus husnudon atau harus suudon? Hah? Untuk hari ini itu bisa paten, kudu suudon wis, langka-langka, langka maning dalan karena wahyu sudah putus. Itu masalahnya. Wahyu itu sudah putus, nggak ada lagi. Maka nggak akan ada orang setelah Nabi Muhammad SAW itu lahir tanpa bapak atau tanpa biung atau tanpa bapak biung, nggak akan ada. Harus melalui perantara sebab apa? Bapak dan ibu itu harus. Berarti nek ana wong wadon babaran terus apa kok orang ngerti nyumbuk wong suci? Oh suci ndasmu gitu seperti nggak ada gitu seperti ini, nggak ada seperti itu nggak ada lagi, sudah diputus itu seperti itu karena tadi itu kalau seperti itu berarti masih ada wahyu dan wahyu sudah terputus seperti itu. Nah jadi itu yang kedua adalah kita harus mengakui beliau sebagai utusannya. Itu poin kedua yang penting. Konsekuensinya tadi tidak boleh kita mendustakan apa yang disampaikan. Harus mencintainya seperti itu. Nah, kemudian apa dalil yang menunjukkan bahwasanya dia itu yaitu Muhammad SAW adalah Rasulullah? Nah,
Itu ada dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, dan sungguh telah datang untuk kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum, sangat terasa berat beban yang dipikul oleh kalian. Beliau sangat merasa berat dengan beban yang dipikul oleh kalian. Harisun alaikum, sangat bersemangat atas kalian untuk kebaikan. Bil mu'minina raufun rahim, terhadap orang yang beriman beliau sangat penyayang. Jadi di sini jelas dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah SWT menetapkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari jenis kalian sendiri. Alhamdulillah. Coba rasul kita Muhammad SAW itu dari jenis kita sendiri. Bayangkan kalau rasulnya itu dari jenis jin, iya kan? Sahabat bingung mesti, aptakon, ya Rasulullah nengendi? Hayu, ya kaget sahabatnya. Seperti itu. Kelihatan sama-sama dari jenis kita. Bayangkan kalau rasulnya dari jenis jin, itu susah kita untuk berhubungan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, azizun alaihi ma'anittum, sangat Masya Allah ini, sangat berat terasa bagi beliau beban yang dipikul oleh kalian. Itu salah satu sifatnya Rasul. Itu beliau itu sangat memperhatikan terhadap umatnya. Apa kita itu berat loh. Wallahi, kita selaku hamba itu berat karena kita itu hidup di sini barakallahu fikum itu dalam keadaan diuji. Fitnah kita, ujian kita itu apalagi semakin akhir zaman kayak gini. Sudah ilmu jauh dari Rasul, kita nggak menjumpai Rasul. Kalau dulu kan masih mending kan, ada Rasul itu keberkahan bumi masih luar biasa karena Rasul ada. Ada Rasul, ada masalah kita bisa apa? Bertanya, iya kan? Ada solusi wahyu langsung, ya kan? Orang-orang masih pada soleh-soleh. Sekarang ribuan tahun sudah berlalu, Rasul sudah nggak ada. Orang yang paham tentang sunnah Rasul, hadisnya Rasul pun sedikit. Fitnahnya luar biasa. Jangankan sekarang ya Allah ya Rabbi. Coba orang dulu itu yang nggak tahu agama secara baik pun, itu secara adab, secara moral itu masih mending loh. Ya tidak? Contoh orang Jawa lah ya. Sampai pun yang mungkin yang karena keterbatasan ilmu ya seperti itu. Coba dari segi pakaian, coba wong kunan deleng, iya kan? Kembenan, jaritan, kebayaan kan rapet. Dan seperti itu kan. Zaman sekarang coba, subhanallah. Ya Allah ya Rabbi, coba itu kan. Orang pakaian coba. Ya Allah ya Rabbi, ngeri banget itu loh. Orang subhanallah. Orang pakai celana, orang perempuan pakai celana bukan di atas paha, bukan. Itu cuma nutupin aurat besarnya aja coba. Iya kan? Itu pun dengan model jin yang rembeh-rembeh dan masih bolong lagi. Itu kan subhanallah tren sekarang, harganya mahal katanya itu. Subhanallah coba. Pakaiannya coba, kaosnya tank topan, itu bukan di kolam renang itu, bukan di pantai itu. Itu di mana itu? Ya di tempat-tempat umum, ya kan? Di mall, di mana jalan-jalan, di kendaraan umum, di fasilitas umum, gitu kan? Itu seperti itu coba. Kita hidup dalam keadaan seperti itu. Itu dari lagi syahwat itu kayak gitu, ya kan? Subhanallah. Terus apa? Kita dikasih sekarang dua mata pisau yang sangat ngeri, sama-sama tajamnya luar biasa, yaitu teknologi. Iya kan? Itu kan dua mata pisau yang tajamnya nggak umum. Maksudnya apa? Satu sisi itu apa? Bisa buat kebaikan yang luar biasa baik, ya tidak? Sekarang coba kita mau baca buku apa sih yang nggak ada di
internet, iya kan? Baca Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, tafsir mau berbagai macam tafsirnya ada, iya kan? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, dan tafsir-tafsir yang lainnya itu subhanallah. Dengan mudah kita bisa membaca. Mau pilih bahasa apa? Bahasa Arab ada, orang Inggris bahasa Inggris ada, orang Indonesia bahasa Indonesia ada, subhanallah. Kitab para ulama semuanya sudah ada. Bosan dengan baca, kita bisa dengarkan apa M3, ya kan? Kajian bahasa Arab ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa ada. Subhanallah. Bosan hanya dengan dengerin suara, lihat dengan videonya MP4 misalnya. Semuanya ada, iya kan? 2 pisau, itu pisau yang baik, ya kan? Sisi baiknya. Tapi sisi buruknya daripada teknologi, kalau kita tidak mempunyai apa? Filter tameng yang kuat, itu ngeri sekali. Kita mau cari apa di situ aja. Mau cari aliran sesesat apapun ada, mau cari ajaran sesesat apapun ada. Ada yang membela, ada yang bentuk tulisan, ada yang bentuk audio, ada yang bentuk video. Subhanallah. Mau syahwat apa di situ ada semuanya, ya kan? Mau film yang terbuka seluruh auratnya ada, yang terbuka lawan jenis ada, semuanya ada. Mau nyari apa coba? Di situ ada itu. Subhanallah, ya kan? Kita hidup dalam keadaan yang fitnahnya luar biasa. Rasulullah SAW sudah sangat jauh. Seperti itu. Kalau dulu mending masih ada Rasul. Nah, jadi ini kita hidup dalam keadaan seperti ini. Kalau kita nggak betul-betul mengenal Rasul kita, aduh, repot sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Makanya Rasulullah SAW itu azizun alaihi ma'anittum, merasa sangat berat dengan apa yang dipikul oleh umatnya, apalagi berupa pembebanan syariat ini. Apalagi kita yang sudah di akhir-akhir zaman dengan fitnah yang begitu tadi disebutkan luar biasa. Apa aja ada di saku kita itu loh. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW itu subhanallah, makanya beliau itu sampai menyimpan satu doa. Seluruh nabi itu punya doa yang mustajab, semuanya sudah digunakan di dunia. Satu yang belum digunakan siapa? Doanya siapa? Rasulullah SAW, untuk meminta keringanan di hari akhir, di padang mahsyar terutama, yaitu dengan syafaat. Beliau simpen itu baik-baik, karena beliau tahu bebannya umat akhir zaman itu sangat berat, ujiannya sangat berat. Sudah nggak ada Rasul, sudah jauh dari Rasul, jauh sekali dari ilmu, kemajuan teknologi luar biasa. Makanya berat kan? Makanya beliau simpen salah satunya adalah doa untuk minta kepada Allah syafaat. Jadi syafaat tetap milik Allah. Beliau tak simpen itu, nanti tak gunakan karena pasti akan dikabulkan doanya kan. Beliau minta syafaat itu nanti ke Allah, akan digunakan di akhir hari akhir. Subhanallah, itu mikirnya loh Kanjeng Nabi loh, saking merasa kasihan, saking merasa empati, sudah sangat empatinya kepada umatnya sampai punya doa disimpan besok lah. Seperti itu dipakai, kasihan umat-umat yang setelahnya dalam ujian yang mungkin sangat berat, mbok kaboten ora kuat, tersimpen gitu doa besok nggo syafaat di hari akhir. Subhanallah, nggak ada itu Nabi yang sampai sekasih sayangnya seperti kasih sayangnya siapa? Rasulullah SAW. Nggak ada. Seperti itu. Harisun alaikum, beliau itu sangat menginginkan sekali kebaikan bagi kita semua. Makanya subhanallah loh, coba kalau beliau itu cuma mikirin enaknya sendiri ya, tatkala beliau mendakwahkan tentang tauhid agar orang itu beribadah kepada Allah SWT semata, apa yang dilakukan oleh Quraisy? Pertama, apakah beliau mencak-mencak, dimarahi, dikatakan sihir, majnun? Itu atau tidak? Tidak. Yang dilakukan pertama adalah apa? Ditawarin apa? Yang enak-enak dulu, iya tidak? Apa?
Kalau kamu mau, maka kamu menjadi pemimpin kami, iya kan? Kami ambilkan seluruh perempuan-perempuan yang cantik dari setiap kabilah, dijadikan istri, silahkan. Pokoknya jadi kena pemimpin, dikasih istri, dikasih harta, enak nggak? Tapi beliau nggak mau. Karena apa? Kasihan umat. Kalau sampai apa? Orang manusia tidak kenal dengan Islam, tidak kenal dengan tauhid. Akhirnya beliau apa? Menolak hal itu, bahkan nggak cuma menolak, menimpa kepada beliau ujian-ujian yang sangat besar. Pertama dapiki disit. Nah ini, makanya biasanya kita itu yang sudah ngaji, nanti itu nggak langsung mereka itu akan ngompor-ngompor sing kepenak-kepenak disit. Setelah aja ngaji disit, lumayan ya, tak lembure tak gede nih. Seperti itu. Wis melu ki ada situ, tenang baiknya. Awalnya itu kita nggak diserang, tapi kita apa? Diemeng-emengi dengan sesuatu yang menjanjikan. Seperti itu. Baru kalau nggak bisa, udah kekeh seperti itu, lanjut acara yang kedua, yaitu ancaman. Biasanya konap kapuk disit. Wis usah melu anak, meleng-meleng baik kepenak. Seperti yang terjadi di kisahnya Nabi sahabat siapa kemarin dalam Riyadhus Shalihin? Siapa? Ka'ab bin Malik, iya kan? Tatkala melihat ada celah, karena Ka'ab bin Malik itu sedang apa? Dihajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apa iya malah Ka'ab itu dikejar-kejar oleh orang Nasrani? Tidak. Malah apa? Diemeng-emengi apa? Sengene. Aneh oleh nyombai. Tekwai kedudukan, tekwai jabatan. Iya kan? Seperti itu. Sama Rasulullah SAW awal tatkala beliau apa? Berdakwah tauhid seperti itu, enggak diperangi, enggak dimusuhi, enggak dijadikan ini, enggak, tapi apa? Ditawarin apa? Agar apa? Meninggalkan dakwahnya, ditawarin pemimpin, ditawarin istri, ditawarin duniawi. Sampai menolak, tetap enggak menolak. Masih ditawar-tawarin loh. Enggak langsung loh. Karena memang Rasulullah subhanallah dari segi akhlak dan lain itu mereka enggak mengingkari itu loh. Dari segi akhlak itu enggak ada yang diingkari. Walaupun beliau sebelum Rasul. Akhirnya apa coba? Ditawarin apa? Ya wis ora apa-apa lah, tapi sedina nyembah Allah toh, sedina nyembah Allah dan yang lain. Kayak gitu terus. Ngalah kan? Mereka orang kafir ngalah kan? Isra apa? Kabian nyembah Allah iya, tapi sedina. Nggak sedina maning apa? Nyembah yang lain. Itu kan syirik, sama dengan syirik. Nggak mau tetap. Karena sudah dibaik-baikin nggak mau, akhirnya pakai cara apa? Kekerasan. Seperti itu. Diintimidasi. Mungkin awalnya masih keras tapi masih lembut lah. Dikatakan apa? Gila. Dikatakan apa? Tukang sihir. Dikatakan apa? Ya seperti itulah. Nggak mempan. Main dengan apa? Fisik. Tatkala sholat dilempar dengan apa? Kotoran. Tatkala berdakwah dilempar dengan batu sampai berdarah, iya kan? Sih tetap dakwah baik. Akhirnya apa? Sepakat wis langkah jalan maning, kecuali diapakan? Bunuh, eksekusi, selesaikan. Akhirnya turun apa? Perintah untuk berhijrah. Wis hijrah, wis orang ning Mekah loh. Apa mereka masih diam? Tidak, diperangi dengan berbagai macam peperangan. Puluhan perang Rasulullah SAW melakukannya. Untuk apa? Mengentaskan manusia dari belenggu kesyirikan, dari belenggu beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Kan ini hakikat syirik, kan seperti itu. Subhanallah. Beliau rela loh. Untuk siapa itu? Untuk kita. Rela dilempari kotoran unta, rela dikatakan sahir, penyihir, rela dikatakan majnun, orang rela diusir dari rumahnya, dari negerinya, dari Mekah, rela sampai apa? Pipinya terkena pecahan dirak, baju perang, rela sampai diperlakukan seperti itu. Karena apa? Menginginkan kebaikan bagi kaum muslim. Subhanallah itu luar biasa itu. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang yang beriman beliau itu sangat penyayang.
penyayangnya nggak umum. Ada orang Badui datang ke Rasulullah SAW, masih kafir loh ini. Rasulullah kan orang Arab pakai rida, kayak semacam baju seperti selendang seperti itu. Ditarik itu ridanya itu, sampai ngecap saking kencengnya apa? Narik. Jaluk apa? Wedus. Jaluk wedus. Coba, anak wong jaluk kok caranya kayak gitu. Padahal mungkin dia dalam sendirian atau beberapa orang seperti itu. Kita dalam keadaan paling kuat. Kita sudah punya kekuatan karena di Madinah Rasulullah sudah di Madinah. Sudah punya kekuasaan. Nek kan banting sekalian ya. Rasulullah itu bukan lemah. Rasulullah itu orang yang paling kuat. Kita masih ingat mungkin tatkala perang Khandaq. Tatkala Rasulullah SAW itu dikepung oleh kafir Quraisy dari luar dan Yahudi, kabilah-kabilah Yahudi dari Bani Khosroj atau apa ya, dari dalam yang mengingkari perjanjian. Dikepung kan. Akhirnya Rasulullah nggak punya jalan kecuali harus bikin apa? Parit. Khandaq, parit tadi. Tatkala gali itu ada batu besar. Karena itu terjadi pada bulan puasa. Sahabat itu nyerah loh. Orang bisa mendel batu itu. Subhanallah. Rasulullah SAW mendel batu itu apa? Pecah, berhancuran. Subhanallah. Berarti menunjukkan apa? Rasulullah itu kuat banget, ya kan? Seperti itu. Nah ini, nek banting wong Baduy iki sebantingan yang kayak Nabi Musa kan. Sejotosan apa? Langsung kleset-kleset, mati, ya kan? Kalau mau mungkin beliau bisa banting seperti itu. Karena tadi kita bukan sudah bilang sifat-sifat yang ada pada kekhususan Nabi yang lain itu terkumpul pada Rasulullah SAW. Seperti Khalilur Rahman, ya beliau juga. Kalimullah, ya beliau juga, ya kan? Ganteng, ya beliau ganteng banget. Kuat, bukti itu. Sahabat nggak bisa menghancurkan batu, Rasulullah bisa, ya kan? Coba batu aja hancur. Nek wong banting pribadi saja. Ini kuat sekali. Tapi masya Allah, seperti ini pun beliau nggak marah. Bahkan dikasih 2 bukit kambing. Yang wong Arab kan sampai sekarang pun masih ya. Kalau jenengan lihat itu orang Baduy itu memang salah satu usahanya adalah apa? Beternak, menggembala. Maka hewan-hewannya itu bisa berkumpul berbukit-bukit. Rasulullah SAW dikasih 2 bukit coba. Subhanallah. Kurang apa saya? Karena apa? Dia mengharapkan ini orang Baduy ki wonge apa ya? Lombo lah, bukan lomboan itu bukan maksudnya. Lombo itu wonge ke kepenakan. Nek wis seneng ya kok ngetut gitu loh. Akhirnya benar. Dia pulang ke dalam kampungnya. Dia apa? Mengatakan apa? Sungguh Rasulullah SAW itu Muhammad, bukan Rasul ya. Sungguh Muhammad itu orangnya tidak bakhil. Orang kikir blas. Akhirnya apa? Saya masuk Islam. Kalau kalian mau silakan. Dia pemimpinnya, semuanya masuk Islam. Subhanallah. Itu. Padahal golin jaluk kalau orang umum loh. Selendangnya itu tarik, nyeluke, ya biasa Baduy Muhammad seperti itu. Subhanallah. Tapi karena apa? Beliau harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Akhirnya ini nggak apa-apa, udah maklumlah di mana. Bil mu'minin raufur rahim, dengan orang yang beriman itu sangat penyayang. Ada kisah lagi kan dengan Baduy itu kan. Baduy masuk masjid, iya kan? Ya namanya Baduy, orang pedalaman, biasanya BAB, BAK, janji segelem-gelem itu kan. Akhirnya dia kencing, datang ke sudut masjid, kencing di situ. Sahabat itu sudah ini wong hajar bae-bae ya. Masjid kok nggak pipis sembarangan banget itu kan. Itu sampai sahabat itu sudah mau menghajar itu Baduy itu. Da'u. Biarin dia. Selesaikan, biarin. Nanti biar saya ngomong. Seperti itu. Akhirnya dibilangin, wahai Baduy, wahai orang, ini itu masjid untuk berdoa, untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan yang lainnya. Ya jangan buat pipis. Akhirnya orang Baduy itu sampai doa apa? Allahummarham Muhammadan faqad dunahu. Atau kama qala Baduy. Wah, ya Allah, rahmati Muhammad saja, sing liyane aja. Subhanallah. Maksudnya sahabat-sahabat itu salah kalah, kasar kata itu seperti itu. Muhammad bae sing dirahmati seperti itu. Subhanallah itu kan. Ya, tapi itu kan nggak benar juga kan. Ya dibenerna. Ya jangan kue rahmati Allah kue banget lu
luas. Anggo nyontok ya ora cukup, harus wis sing luwih kakean, ya kabehan lah. Andonge sing apik-apik bae. Subhanallah, itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penyayangnya gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini, kalau kita tahu ada orang yang seperti ini, sudah jelas Rasul, sudah sangat simpati, empati kepada kita, sangat menginginkan kepada kebaikan pada kita, sangat penyayang kepada kita. Masa kita nggak cinta kepada orang seperti ini tuh? Las aja itulah. Misalnya jenengan, misalnya ya, kita dikasih pekerjaan oleh seseorang, kasih pekerjaan, kerja loh ini loh, 8 jam sehari umumnya kan, digaji 150 dari sedina. Itu kurang apa goli? Nah, alhamdulillah, syukur, seneng, doa kan barokah muga-muga yo jenengan panjang umur, amin, rezekinan goli ndongakna subhanallah, iya kan? Padahal itu hak kita loh. Karena apa? Dong kita memberi balik kok berupa apa? Jasa, iya kan? 8 jam kerja kita kan sebenarnya uang itu kan bukan dari dia. Kalau secara matematikanya udah ini secara sosialis aja itu kan memang harta kita sendiri, itu bukan pemberian dia sama sekali. Kecuali dia ngasih cuma-cuma loh, gitu. Setiap sedina pokoknya kot jatah sekanyong 150. Jadi sebulan kumpulan bae 4,5 juta yang kok ngene. Wah, tanggal jari ngene. Nah, itu baru pemberian, iya kan? Ini kerja kan enggak bukan pemberian. Memang hartanya dia betul-betul. Ada gantinya kok. Gantinya itu jasa kita, tenaga kita. Itu aja kalau kita dikasih seperti itu, kita sudah ya Allah ya Rabbi. Senangnya orang umum zaman semene yo. Kerja duwe sedina 150 ya. Ya Allah ya Rabbi gitu kan. Apa maning duwe sedina misalnya 200. Mesti manut gitu kan. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam loh. Tanpa diminta, tanpa pernah ketemu, itu menginginkan kebaikan pada kita semua. Kasih sayangnya luar biasa. Maka mungkin ya, karena kita nggak lihat beliau itu, ya cinta kita nggak seperti cintanya para sahabat. Karena yang mendengar itu yang melihat itu tidak akan pernah sama dengan yang mendengar. Keimanan sahabat itu nggak akan pernah sama dengan kita yang cuma mendengar, ya kan? Ini Rasulullah seperti ini kan kita cuma mendengar aja dari hadis, dari Al-Quran itu kan. Kalau sahabat kan betul-betul lihat kasih sayangnya seperti ini dan yang lainnya seperti itu. Nah, masa enggak sih kita mencintai beliau? Nah, jadi itu poin penting, bahwasanya tatkala kita mengikrarkan tidak ada bahwasanya Rasulullah SAW sebagai hamba dan Rasulnya, ada 2 poin penting. Beliau itu adalah hamba, tidak boleh diibadahi, dan beliau adalah Rasul, tidak boleh didustakan. Nah, terakhir sebelum kita tutup, ada 4 hal daripada konsekuensi kalau kita sudah mengakukan atau melafadzkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi 4 hal tersebut dikumpulkan dalam sebuah ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wastinabu manaha anhu wa zajara wa alla yubadallahu illa bima syara. Ada 4 hal ini. Kalau kita sudah mengikrarkan syahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, itu konsekuensinya yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati semua perintahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Kemudian yang lebih jelas lagi adalah surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatinah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintah kalian, pemimpin kalian. Nah, seperti itu. Ini jelas sekali. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaatinya.
Kenapa sampai harus naati beliau sih? Ya karena tadi beliau itu tidak menyeru kecuali untuk keselamatan hamba. Beliau itu melakukan itu sebagai bentuk kasih sayangnya kepada umat. Semuanya, beliau itu nggak ada keuntungan untuk diri sendiri sama sekali kok. Bukan beliau itu dakwah untuk kekayaannya pribadi seperti itu. Bukan. Buktinya Rasulullah SAW rumahnya loh. Iya kan? Diriwayatkan dari Aisyah, kalau Rasulullah SAW sholat malam, kalau berdiri, Aisyah selonjor. Kalau Rasulullah SAW sujud, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kakinya apa? Nekuk. Itu berarti menunjukkan apa? Sempit rumahnya. Iya kan? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, 3 bulan pernah berturut-turut dapurnya nggak ngebul. Bagaimana makan? Kami cuma makan dengan 2 benda putih, yaitu apa? Kurma dan juga air putih. Subhanallah. Kalau beliau mau nyari kekayaan dengan apa? Banyaknya pengikut. Dan itu harusnya itu. Seorang pewaris Nabi, ulama, asatidah, kiai dan yang lainnya harusnya jangan pernah mengambil apa? Keuntungan-keuntungan duniawi di dalam apa? Dakwahnya. Dia mengajak umat itu agar kembali kepada apa? Allah, kembali kepada Islam, bukan untuk apa? Kepentingan duniawi pribadi, agar ditokohkan, agar mendapatkan kendaraan, agar mendapatkan harta, agar mendapatkan ini dan itu, bukan. Tapi untuk tadi, yaitu apa? Allah, kembali kepada syariat Islam. Rasulullah ini loh, gak memanfaatkan sedikit pun kenabiannya, kepemimpinannya untuk mendapatkan apa? Duniawi. Gak mengambil, sedikit pun gak ada. Nah, buktinya itu. Bahkan beliau itu kalau jadi orang kaya, jangan diwakili itu Nabi miskin. Enggak, Rasul itu orang paling kaya mungkin di antara sahabat, paling kaya. Cuma tadi beliau memilih secara sadar untuk apa? Miskin. Memilih secara sadar untuk miskin. Kaya banget, tapi kalau datang, beliau itu dapat humus. Humus itu 20% dari harta rampasan perang. Coba berapa itu? Berapa miliar itu? Tapi harta rampasan perang datang, udah. Karena memang bukan itu tujuan dia berdakwah, tujuan dia menjadi nabi, bukan itu kan? Tujuannya kan agar orang mentauhidkan Allah, sehingga orang tersebut selamat masuk ke dalam surga penuh dengan keabadian, kenikmatan. Sehingga apa? Habis sudah. 1 malam itu beliau dapat harta, ya sudah. Besoknya apa? Habis, sudah dibagi-bagikan. Itu terbukti. Sampai sekarang replika rumahnya masih ada. Iya kan? Mana coba istananya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mana coba? Nggak ada dalam buku sejarah Islam ataupun sejarah kafir Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya istana, nggak ada. Tapi paus coba, raja-raja setelahnya, iya kan? Semuanya punya apa? Istana, iya kan? Rasulullah nggak ada istana, nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Bahkan rumahnya jadi kuburannya. Kan beliau meninggal di situ. Ya sampai sekarang ada. Yaitu kuburannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba. Saking berkahnya hartanya, sampai-sampai apa? Rumahnya pun jadi kuburan sendiri itu. Subhanallah. Itu. Subhanallah. Jadi begitu, ikhwan. Kalau kita berdakwah juga, karena kita itu dakwahkan mengikuti Rasul, ya ngikutin Rasul. Jangan mencari apa? Popularitas, kedudukan sosial, harta dan yang lainnya. Kalau kita mau mengumpulkan harta dan yang lainnya, ya untuk perkembangan dakwah tadi. Seperti itu. Nah, jadi itu. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, sebagaimana dalam surat An-Nisa tadi ayat 59 dan surat Al-Hasyr ayat 7. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang beliau kabarkan. Karena Allah SWT berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Muhammad SAW itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kalau wahyu berarti pasti benar atau benarnya banyak? Pasti benar. Sudah pasti benar, gak mungkin salah. Makanya harus dibenarkan. Kalau Rasulullah SAW sudah bilang ini, maka sudah selesai. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami membenarkan. Pasti sudah. Nah, ini yang membedakan antara orang yang betul-betul iman.
Misalnya Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis yang di luar nalar. Contohnya adalah hadis tentang berobatnya orang-orang ukel atau Urainah untuk minum berobat tatkala masuk ke Madinah itu. Jadi dulu itu kalau Madinah itu ada, bukan kutukan sih ya. Pokoknya kalau masuk ke Madinah sebelum Rasulullah SAW datang itu, dan akhirnya Rasulullah mendoakan, dan sekarang sudah nggak ada lagi, mendoakan kebaikan untuk kota Madinah. Itu pasti sudah hampir dipastikan orang yang ke situ adalah apa? Kena huma Madinah, kena demam Madinah, seperti itu. Makanya tatkala ada orang seperti itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berobat, dan obatnya adalah suruh minum air kencing onta dengan dicampur dengan susunya, dan itu sembuh. Sekarang coba berapa banyak orang yang akan mengingkari, ya kan? Mosok sih air seni onta itu kan buat olok-olokan. Orang Islam joroknya pol. Mosok uyuh onta, daripada uyuh onta, onta sama manusia mulia mana? Onta sama manusia mulia mana coba? Ki uyuh nyong baik ya. Untuk meledek, ya kan? Untuk mengolok-olok, ya kan? Naudzubillah. Kan seperti daripada uyuh onta bukan hewan loh. Saya siapa? Manusia. Lah manusia sama onta mulia mana coba? Ya manusia lah jelas. Oke, obat karo ya aku baik. Subhanallah. Untuk apa? Mengolok-olok syariat. Iya kan? Kita orang Islam nggak boleh seperti itu. Apapun yang sampai kepada kita dari Rasulullah SAW betul-betul itu adalah sabda beliau. Mau kita paham atau kita tidak paham, kita harus apa? Beriman. Pasti benar, sudah, gitu aja. Nanti suatu saat pasti akan terteliti, tersiak apa? Kebenarannya. Tatkala akalnya sudah bisa apa? Memahaminya. Seperti terbelahnya rembulan, ya kan? Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu kan apa? Iqtarabatis sa'atu wang syaqqal qamar, dalam surat Al-Qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan itu apa? Terbelah. Coba. Mungkin orang-orang yang kafir seperti itu, gimana terbelah? Nganggu apa belah itu kan? Zaman semenung belah bulan itu kan. Jajal ana jahitannya ora siki gitu kan. Tapi sekarang coba. Ternyata berkembangnya ilmu teknologi, majunya ilmu optik lensa, akhirnya ditemukan teropong, ternyata benar atau tidak? Benar. Ada bekas apa? Belahan rembulan. Nah itu. Ya sudah pasti benar lah. Kalau Rasulullah SAW apa? Menghabarkan sesuatu. Karena memang bukan dari hawa nafsu. Karena itu adalah wahyu. Wahyu itu sudah pasti benar. Seperti itu. Gak mungkin enggak. Jadi kita orang beriman, konsekuensinya kalau sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah membenarkan segala sesuatu yang beliau kabarkan. Kemudian yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu yang beliau larang. Karena pasti yang beliau larang itu pasti mafsadat, itu pasti berupa keburukan. Kalau seandainya ada kebaikan dalam larangan itu, pasti apa? Pasti apa? Keburukannya lebih besar. Seandainya Allah melarang atau Rasul SAW melarang sesuatu, di situ ada kebaikannya. Iya, ada kebaikannya. Tapi ingat, pasti keburukannya lebih besar. Contoh, khamr. Khamr itu ada kebaikannya enggak? Jelas ada. Dari segi banyak sisi, ya kan? Dari segi iktisadiyah, perekonomian, ya kan? Dari segi ini dan itu pasti ada, ya kan? Tapi ingat, jangan sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan khamr karena melihat ada kebaikan di situ, akhirnya kita tidak apa? Kita tidak apa? Menjauhinya. Ya khamr itu ya kalau di negara Arab ya memang haram, cocok. Kenapa? Panas, ya kan? Kalau di Eropa ya manfaatnya banyak banget lah, ya kan? Enggak mabokin dong, enggak. Kita minum aja. Itu untuk penghangat tubuh. Ya enggak boleh seperti itu. Itu haram. Emang enggak ada lain kok penghangat. Ya kan? Kan ada merica, ya, jahe, ya kan? Lombok dan yang lainnya kan? Kurang panas, bamba kayak demut. Kan seperti itu kan. Nek kurang hangat tuh ya,
wedang jahe nang Eropa misalnya wedang jahe kurang anget, buki merica kurang anget. Bruki apa maning kapulaga sih kurang anget iki. Emut kowe bamba, gitu kan. Anget kowe, gitu kan. Seperti itu. Pastilah yang dilarang itu pasti adalah mafsadat, atau seandainya ada manfaat, pasti mafsadatnya apa? Lebih besar. Itu pasti. Itu seperti itu. Semuanya. Riba ada manfaatnya enggak? Ya banyak. Yakin. Kalau nggak dihalalkan. Kalau nggak diharamkan, yakin aku utang bank, yakin. Sumpah demi Allah. Kalau nggak diharamkan, demi Allah yakin. Sampai sing orang kepengen usaha, ya kan? Mulang bae, mas bojone anake pengen usaha apa itu kan? Coba nek oleh utang 100 juta, seandainya riba itu adalah apa? Halal. Yakin aku semua. Tak apa? Utang bank 100 juta. Ngeliat patir sing wis jelas amanah, punya kemampuan, mudharabah. Yakin untung areng Abu Salma ki mudharabah. Kayak ganu nyong pulsa lah ya, seperti tenan sebenarnya lagi mondok tadi ya, seperti itu kan. Seperti itu. Tapi apa? Haram. Ini jenis riba itu apa? Haram. Ya wis lah, terimalah kayak gitu, sepangan-pangan lah. Insya Allah tetap purip gitu lah, seperti itu. Subuhan ya gitu jam 6 mulang. Jam 10 betul jam tengah 10 miki mulang. Ki jam 10 betul jam pira ge mulang. Ki mengko mulang maning jam tengah 5 gitu maghrib. Pahle kapan iki ya? Pantes ana sing ngutangi ya 100 juta. Kemudian apa? Tuku wedhus apa tuku sapi apa? Parokna, ya kan? Ya wis nyong madan pede lah iki lah. Mulang-mulang ya ora pada puyeng nang mburi kan. Yakin seandainya riba itu halal demi Allah, aku utang bank. Tapi apa? Haram ya premani. Ya wis ditahan lah, sabar. Kepengin dia rudo ya sabar. Kepengin usaha orang modalnya ya apa? Sabar, seperti itu kan. Ya kayak gitu. Ya karena nang dunia ya jenenge dunia ya diuji kayak gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi pasti riba itu pasti haram. Salah satu titik keharamannya ya, ini akan menghancurkan perekonomian sehancur-hancurnya, pasti. Contohnya gimana? Nih. Riba itu kan berarti kapitalis. Mana yang memiliki modal besar, dia kan bisa mengutangkan, ya kan? Pasti itu. Akhirnya apa? Orang yang punya modal besar sudah, dia hongkang-hongkang aja. Makanya salah satu trik untuk menjadi pengusaha yang besar, betul-betul besar adalah dia punya apa? Bank. Tidak ada itu miliar triliuner orang Indonesia yang paling besar kecuali pasti dia punya bank. Pasti pemilik Jarum itu pemilik saham apa? BCA. Pak Uno itu pemilik bank apa? Maya Pada. Iya kan? Coba semuanya itu. Karena apa? Enak banget loh. Orang nitipin duit ke dia, iya kan? Nyong duit 1.000 engkak tabung sebulan, 200 tabung satu orang. Kalau 100 juta orang kali 1.000 bisa hitung dewek lah. Mumet temen untuk duit aku ya. Singkatan nih. Lihat terus karena coba dimodali secara cuma-cuma coba. Makanya akhirnya kapitalis orang-orang yang punya bank ini orang kaget. Bisnisnya apa? Gawe tol Bandung Jakarta. Tol ini, tol itu. Kan padahal berapa triliun itu coba. Duitnya sekarang apa? Ya duitnya sekarang nyong pada. Padahal nyong nabung 1.000, 200.000 ya Allah. Keringet getih, engkak-engkik. Iya kan? Makanya kalau bisa kita jangan bermain dengan bank. Kalau memang tidak perlu. Misalnya mau nabung lah Zat. Emas. Belikan emas. Toh harganya kan stabil, nggak menyusut kan? Lebih apik maning apa? Kita puterkan. Jadi 1 juta, tuku kenapa? Cempe. Nyung ngurang ngarit tat. Gelet uang sing dalam apa? Ngarit. Banyak loh saudara kita yang apa? Nggak punya pekerjaan sama sekali loh. Itu banyak. Duit 10 juta, tuku kenapa? Sapi bagi hasil. Dan Masya Allah, itu jauh sekali loh.
Keuntungan antar lah bank sih, makanya itu bank itu ya uang 2 juta di bank itu paling bunganya sebulan berapa coba? 600 rupiah mungkin, orang sampai 1.000 acan. Coba antum itu 2 juta itu jangan untuk usaha lah, untuk mudharabah aja. Insya Allah lah 1.000 apa 50.000 insya Allah metu. Insya Allah sebulan, iya kan? Seperti itu. Untuk bisnis pulsa, kira-kira Abu Salma, duit 2 juta sebulan keuntungan pira kira-kira? Nek modal 2 juta, keuntungan total burung dibagi sekitar pira? Gambaran. Iya. Iya sepira? 300. 2 juta oleh untung 300. 300 dibandingkan 600 perak. 300.000 bandingkan kalau 600 perak. Berapa kali itu? 50 kali lipat kan? Itu. Gak ada untungnya kita, malah menguntungkan mereka. Sudah, itu secara akal. Secara wahyu apa? Kita diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lihat surat Al-Baqarah 278. Kita diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah, orang yang diperangi oleh Allah coba mau cari kemana keselamatan? Ada kebaikan riba berarti? Ada, tapi mafsadatnya jauh lebih besar. Itu setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti mafsadat, atau kalau ada manfaat pasti mafsadatnya lebih besar. Itu pasti. Seperti itu. Makanya sebenarnya, nah terus gimana? Ini kan realita kita ya, karena kita kaum muslimin sekarang baik secara individu ataupun secara menyeluruh itu kan dalam keadaan ekonomi sekarang lemah. Solusinya bagaimana sih? Solusinya itu kita itu hidupkan baitul mal. Apa? Baitul mal. Itu hidupkan baitul mal, dikelola dengan baik itu. Betul-betul dikelola oleh apa? Ahli fikih yang betul-betul dia bertakwa kepada Allah. Itu. Contohnya jangan jauh-jauh lah. Jauh tinggi ini Arab Saudi. Itu kan yang mengelola wakaf itu kan insya Allah para ulama, ya kan? Amanah-amanah kan? Semuanya diaudit. Makanya apa? Orang yang sudah ribuan tahun silam meninggal sampai sekarang masih punya aset. Siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu. Sampai coba, udah nggak ada orangnya loh ini loh. Hotelnya ada. Asetnya mungkin miliaran, bahkan mungkin bisa triliunan. Dia punya hotel loh. Hotel bintang 4 atau bintang 5 itu. Iya kan? Subhanallah loh. Bayangin coba. Orangnya sudah nggak ada ribuan tahun silam, kok bisa asetnya masih ada? Siapa yang ngelola kalau bukan orang yang amanah? Iya kan? Itu. Akhirnya menjadi negeri seperti itu. Barokah itu. Karena di atas ilmu, di atas orang-orang yang amanah. Jangankan orang yang kalau di negara kita, jangankan orang yang ribuan tahun. Wong esi urip, sodako besodako depangan 20%. Apa? ACT kasusnya itu berapa itu? Iya kan? Luar biasa. Karena keamanahannya nggak ada, iya kan? Sebenarnya itu tonggak perekonomian kaum muslimin adalah baitul mal. Itu. Dengan baitul mal itu kita bisa apa? Menciptakan lapangan kerja. Ya sama dengan bank sebenarnya. Jadi tonggak ekonomi itu ada 2 kubu yang sangat besar. Satu kubu jaya, satu kubu lagi akan tumpes. Kubu yang pertama yang haram itu adalah bank riba, dan kubu yang apa? Bersih, yang betul-betul syariat adalah baitul mal. Di mana kubu satu menang, maka kubu satu akan kalah. Seperti itu. Nah, jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah wa alla yubadallahu illa bimasyara. Konsekuensi kalau kita sudah bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu rasul adalah tidak boleh Allah diibadahi. Tidak boleh loh ini. Allah tidak boleh diibadahi kecuali dengan syariatnya. Tidak boleh Allah diibadahi kecuali dengan apa? Syariatnya. Jadi barakallahu fikum, tujuan kita di dunia kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Tapi kan ibadah ada tata caranya atau tidak? Ada. Salat ada tata caranya, wudu ada tata caranya, zakat ada tata caranya, puasa, haji semua ada tata caranya. Maka nggak cukup kita itu niat ikhlas. Harus ikhlas dan juga harus dengan syariatnya siapa? Rasulullah SAW. Itu.
Jadi kalau kita sudah mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh, berarti kita nggak boleh beribadah kepada Allah kecuali harus dengan syariatnya beliau. Kita mau zikir karena kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Betul atau tidak? Betul. Tapi zikir ya zikir yang ada syariatnya. Jangan menentukan bilangan sendiri. Jangan menentukan macam-macam zikir sendiri. Kalau mau banyak silakan, tapi tidak usah pakai pembatasan bilangan-bilangan tertentu. Kalau mau hari apa aja silakan, jangan menentukan hari-hari tertentu. Kecuali itu datang ada syariat. Kalau nggak ada nggak boleh. Subhanallah, gampang banget itu loh. Orang bikin sama orang jiplek itu gampang mana coba? Orang copy paste itu kan lebih gampang karena sudah ada masternya, ya kan? Sudah ada contohnya kan? Daripada orang apa? Membuat baru, ya kan? Seperti itu. Orang tinggal copy paste dari Rasul. Kok masih apa? Membuat syariat-syariat yang baru. Itu kan aneh. Copy paste gampang udah. Ada contohnya, ada sampelnya. Seperti itu. Dan itu lebih selamat. Dan ini perlu dipahami bahwasanya itu enggak cuma tadi, yaitu yang beribadah tanpa dengan syariatnya Rasul. Itu enggak diterima loh. Itu adalah dosa terbesar kedua loh. Salah satu dosa terbesar kedua. Yaitu setelah syirik itu bid'ah, lebih besar daripada maksiat. Karena apa? Bid'ah itu kenapa lebih terbesar? Dia kan bikin syariat baru. Iya kan? Padahal hak membikin syariat itu haknya siapa? Allah. Berarti dia menandingi Allah dalam apa? Tasyri', dalam pensyariatan. Nah itu. Kalau dia bermaksiat, misalnya nyuri, kan dia sadar itu adalah perbuatan dosa. Haknya siapa yang dilanggar? Haknya kita, manusia, sama-sama manusia kan. Apa sih manusia lah? Kan biasa-biasa aja kan. Ini haknya Allah yang memberikan syariat, dilanggar. Makanya Rasulullah SAW itu keras banget loh dalam masalah bid'ah ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan amal soleh tapi tidak pernah ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang membuat peribadatan baru yang tidak ada contohnya, maka itu tertolak. Subhanallah. Jadi itu. Dan biasanya bid'ah ini jauh lebih susah diingetin. Kenapa? Karena tadi niatnya orang melakukan bid'ah apa? Ibadah, kebaikan, ya kan? Yang tahu dia, yang pahami adalah apa? Suatu peribadatan. Makanya untuk diingatkan lebih susah. Kalau maksiat itu diingetin lebih mudah, karena yang melakukan aja tahu. Nggak tahu agama pun, mencuri, misalnya nggak tahu ayat tentang mencuri atau hadis tentang mencuri, nggak tahu. Itu pun dia tahu, itu apa? Perbuatan apa? Tidak baik, ya kan? Secara norma sosial, sama norma masyarakat, bahkan dirinya sendiri itu tahu. Mosok sih jikot barangnya wong apik, kan nggak mungkin. Kan seperti itu. Makanya tatkala diperingatin, ya gampang-gampang baik, karena memang dirinya sendiri pun sebenarnya sudah sadar. Beda dengan kebid'ahan. Kebid'ahan itu yang dia yakini itu adalah ibadah. Makanya mengobatinya jauh lebih susah. Itu diperingatkan abot. Makanya jenengan sabar nek ese ana wong Islam melakukan kebid'ahan karena dia menganggap itu adalah ibadah. Aja mbene ngomongi ping sepisan ping loro dasar wong ora pengertian nyus nggawa Al-Qur'an nggawa hadis ora paham-paham bae. Itu subhanallah. Itu udah mendarah daging dari kecil sampai misalnya sekarang umur 50 tahun coba. Itu udah jadi akar itu kan. Otomatis apa? Kita dalam menyampaikan harus betul-betul apa? Dengan hujah yang kuat. Dengan ilmu untuk membantah subhatnya, ya kan? Dan diperlukan kesabaran yang luar biasa. Nggak cukup 1 hari, 2 hari, bisa berpuluh-puluh tahun seperti itu. Nggak apa-apa, karena kita itu dituntut untuk apa? Menyampaikan, bukan untuk merubah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah ada kewajiban untuk engkau wahai Muhammad kecuali al-balagh, kecuali
menyampaikan. Itu Rasul, apalagi kita. Jadi itu. Nah, jadi ringkasannya barakallahu fikum, syahadat yang kedua yaitu kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ada dua titik poin penting di sini. Yang pertama bahwasanya Rasul itu adalah hamba, konsekuensinya tidak boleh diibadahi. Yang kedua, Muhammad itu adalah sebagai utusan, tidak boleh didustakan. Kemudian yang tadi, kalau kita sudah bersaksi seperti ini, maka ada 4 konsekuensi. Yang pertama adalah apa? Menaati semua perintahnya. Yang kedua, membenarkan setiap yang dihabarkannya. Yang ketiga, meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang keempat, tidak boleh mengibadahi Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. Nah, ada pertanyaan sampai sini silakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.